Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmaranya kamu untuk di tanggal 1 hingga 7 bulan Juli 2024 ini, oke? Baik, tapi seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung aja mari mulai. Jadi kayak gini ya, kalau Mari lihat kamu dengan pasanganmu ini tuh kok makin kesini tuh makin berkurang ya rasa cintanya kamu, rasa sayangnya kamu. Beberapa sempat kalian ya itu tuh yang kayak terjebak pada situasi yang aku mau dia, aku ingin dia, apapun yang terjadi aku tuh harus bersama dengan dia. Kamu tuh kayak pengen ngeklaim hidupnya ya, dirinya menjadi milikmu gitu ya. Kamu ingin dia itu tuh hanya akan hidup untuk kesenanganmu. Kamu sempat menghilangkan dirimu dan mengutamakan dirinya gitu ya. Jadi kayak kamu membuang dirimu secara spiritual, yang ada dalam yang diakui eksistensinya itu tuh hanya adalah eksistensinya dia. Kayak gitu ya. Jadi kayak kamu tuh ngelakuin apa aja untuk dia gitu. Saking takutnya kamu ditinggalin sama dia, saking takutnya kamu tuh berpisah. Karena kalau kamu ditinggalin, kamu tuh bisa kehilangan eksistensi. Lah, terus aku ini siapa? Kalau aku tanpa dia, aku tuh siapa? Hidupku akan bagaimana kalau aku tuh tanpa dia? Apalagi yang aku miliki kalau aku tuh tidak memiliki dirinya? Hilang kehormatanku, hilang harga diriku, hilang rasa senangku, hilang rasa bahagiaku gitu ya. Karena mungkin kamu tuh sudah mendeklarasikan sempat dia adalah nafas hidupmu, dia adalah penentu hidupmu gitu ya. Pantang dia tidak menchatting kamu, ketakutan kamu, resah kamu, gelisah kamu gitu ya. Jadi kayak kamu itu tuh menjadikan dia sempat menjadikan dia itu tuh sumber dirimu. Sempat seperti itu ya. Walaupun kamu dalam posisi tidak baik-baik saja ketika bersikap seperti itu udah pasti banget ya. Tapi kamu agak lumayan lama mau berada pada kondisi seperti itu. Untuk beberapa bisa sampai bertahun-tahun lamanya. Katakanlah kamu tuh rela berkorban biar bikin seseorang ini tuh tetap betah jalan sama kamu, enggak ninggalin kamu gitu ya. Kamu bisa terkuras secara mental, secara emosional gara-gara memikirkan, merasai hubungan ini. Bisa berantakan kamu, kacau hidupmu ya, terganggu kesehatanmu, kinerjamu gitu ya, ketenanganmu sempat bisa terganggu hanya gara-gara hubungan ini gitu. Tapi seiring berjalannya waktu kamu makin sadar, oh tidak benar seperti ini, oh ya sakit betul ya seperti ini hidup ya gitu. Mulai kamu di situ tuh Mari lihat belajar untuk memerdekakan dirimu. Nah di sana ya, mulai kamu itu tuh kayaknya menerima dia atau menerima hubungan ini tuh apa adanya. Kalau dulu penuh dengan tuntutan sebenarnya ya, tapi mainnya kamu memang Mari lihat tuh pasif agresif ya. Tuntutan kamu itu tuh bukan dengan tuntutan terang-terangan, kamu harus begini, kamu mesti begitu. Tapi dirimu, kalaupun kamu menuntut, yang kamu tuntut itu tuh memang dirimu gitu ya.
Kamu tuntut dirimu, oh aku harus lebih cantik, aku harus lebih keren, aku harus lebih sabar, aku harus lebih tabah, aku harus lebih setia, dan sebagainya. Kamu tuntut dirimu sendiri. Tapi ketika kamu melakukan hal itu, lagi-lagi sakit dirimu, sakit jiwamu, gitu ya, rusak mentalnya kamu, gitu loh. Dan secepat dan mengikuti kesadarannya kamu bahwa cara hidup seperti ini tuh tidak pantas untuk kamu jalani, hanya menjadi hanya seperti gambaran kamu sedang minum racun berkali-kali gitu ya. Seiring dengan itu akhirnya perasaan sayangnya kamu, cintanya kamu itu tuh berkurang ke dia. Makin sadar kamu tentang dirimu sendiri yang sedang melakukan menjalani kehidupan yang tidak benar, gitu ya. Semakin hilang rasa cintanya kamu ke dia, gitu. Rentang 1 hingga 7, saya rasa kamu akan berani terang-terangan, gitu ya, kepada dirimu sendiri. Kamu tegas kepada dirimu sendiri, ndak boleh lagi kamu candu pada seseorang ini. Kamu harus berani menyikapi dirinya kamu yang katakanlah ya sempat terlalu bergantung hidup pada dia. Kamu mau kalau seseorang ini tuh hilang sajalah dari hidupmu. Kamu mau dia itu tuh pergi sajalah dari hidupmu, gitu ya. Atau kamu kayak sedang mendidik dirimu untuk lebih benar lagi menjalani hubungan ini. Katakan kamu di situ tuh tidak meninggalkan dia, tetapi kamu di situ tuh tidak lagi terusik dengan apa yang terjadi dalam hubungan ini, gitu. Nampaknya beberapa kamu lagi nyari membuka matamu, membuka telingamu, gitu ya. Lagi nyari alasan-alasan yang sangat amat kuat untuk kamu lebih memilih dirimu sendiri daripada memilih bersama dengan dia, gitu ya. Tadinya itu tuh kan kamu tuh kan tidak memilih dirimu ya. Makanya di situ tuh kamu kacau gitu, nggak karu-karuan gitu bisa ya. Nah sekarang itu tuh kamu kayak memilih, mencari alasan untuk memilih untuk ketenangan dirimu. Nah di situ, kalau saya rasa memang mungkin kamu kurang enjoy ya menikmati relationship ini, makanya uring-uringan sendiri kamunya, kurang enjoy, kurang bisa menikmati, gitu ya. Walaupun jangan-jangan kamu tuh udah dari dulu kala gitu ya, kamu tuh udah tahu, aduh kok rasanya kurang oke kalau kamu menjalani hubungan, tapi kamu bisa nekat-nekatan aja menjalani hubungan ini, gitu ya. Nekat-nekat aja kamu tuh mau melekat sama si dia ini dulu, gitu ya. Tapi hampir sudah tidak akan lagi, sedang progresif kamu ke arah sana ya. Nah kalau dilihat pasangannya kamu, saya rasa orang ini tuh cukup happy ya denganmu. Saya lihat jangan-jangan Pisces, kamu ini tuh sedang bersama dengan seseorang ya, yang rasa-rasanya itu tuh diam-diam memang lagi mengendalikan kamu, gitu loh. Tapi sempat memang kamu itu tuh menyerah di bawah kendalinya dia. Saya lihat orang ini tuh senang dengan dirimu ya, bahagia dengan kamu, gitu. Banyak hal-hal yang indah yang dia rasakan ketika bersama denganmu, gitu. Orang ini kayak punya attachment ya, kedekatan emosional yang memang besar ke kamu. Tapi jangan-jangan ya kalau mari lihat ya, orang ini tuh bukan hanya ada kamu satu-satunya dalam hidupnya dia. Kamu itu tuh hanya salah satu ya, kamu hanya salah satu bagian dalam hidupnya dia, gitu. Tapi saya rasa ya orang ini tuh kayak nggak pernah sih ya, terutama belakangan hari sebenarnya itu tuh
dia menghargai juga nih keberadaanmu, gitu ya. Dia pun inginnya nih memberikan yang terbaik ke kamu. Tetapi tentu saja pemberian terbaiknya dia untuk kamu ini tuh sesuai dengan dirinya, bukan sesuai dengan dirimu. Jadi jangan-jangan di sini memang ya agak-agak keliru, Pisces, dirimu menjalani ini, gitu. Agak keliru atau kamu nggak fit aja dalam relationship yang seperti ini, gitu ya. Kamu tuh kan memang kita tuh ada ya, ini mampu kita jalani, itu nggak mampu kita jalani. Karena memang ada yang begitu ya. Jangan-jangan memang kamu tuh memaksakan dirimu menjalani satu mode relationship yang sebenarnya tuh tidak ideal untukmu. Kamu sempat memaksa-maksakan dirimu gitu. Bukannya kamu memang salah dan keliru menjalani ini, tapi bukan itu model hidup yang digariskan untukmu. Bukan itu model hidup yang memang bisa kamu toleransi. Untuk ketika kamu jalani di situ tuh ada rasa happy, ada rasa tenang, ada rasa nyaman gitu ya di situ. Jadi orang ini tuh ya Pisces, dia tuh ingin kalau kamu tuh juga menjadi miliknya dia. Jadi barangkali dia pun tahu ya ada hal-hal yang bisa wajar untuk kamu resahkan. Yang hal itu tuh wajar membuat kamu tuh ingin berontak. Dia tahu ada kekurangannya dia, ada kekeliruannya dia, ada cacatnya relationship kalian ini. Dia tahu itu. Tapi walaupun begitu ya, namanya dia masih punya perasaan senang sama kamu, gembira bersama dengan kamu, gitu ya. Untuk memperbaiki kecacatan dia tidak mau. Tapi juga dia tidak ingin kamu tuh menjadikan alasan kecacatan relationship ini akhirnya membuat kamu tuh pergi dari dia. Misalnya begini, dia tahu kamu tuh tidak pantas, manusia itu tuh tidak pantas untuk dijadikan sebagai orang ketiga, orang keempat, orang kelima, dimadu, diduain. Dia bisa tahu itu. Tapi dengan cara menghadirkan banyak orang dalam hidupnya, ada kesenangan di sana. Jadi dia tuh lebih memilih ya kesenangannya dia aja, bukan tentang kebenaran. Dia tahu kamu tuh tidak pantas diselingkuhi, tapi dengan berselingkuh dia tambah happy, dan dia nggak mau. Sebisa mungkin tuh dia akan mengkondisikan ya biar kamu itu tuh mau ikhlas diduain, dijadikan nomor 3, nomor 4, nomor 6 gitu. Misalnya gini juga contoh, dia tahu kamu tuh butuhnya pernikahan, tapi dia masih pengen mengejar ini dulu, mengejar itu dulu, melakukan ini dulu, melakukan itu dulu gitu ya. Nah, tapi dia nggak mau kalau kamu itu tuh mencari penggantinya dia yang mau untuk menikahi kamu. Nah, di situ nanti dia akan lakukan hal-hal gitu ya, ngambil hati kamu, bikin kamu merasakan kebahagiaan apa yang dia rasakan gitu. Dia memang nggak menyiksa kamu ya, mari lihat. Dia nggak nyiksa kamu, dia nggak nyakitin kamu secara terang-terangan, dia nggak cubit kamu, dia nggak menghina-hina kamu, dia nggak yang nyakitin kamu, gitu. Dia akan kasih kamu tuh gula-gula, gitu. Dia akan nunjukin sama kamu, aku tuh happy denganmu Pisces. Buktinya aku happy, nah ini loh, aku bawa kamu jalan-jalan, aku traktir kamu makan misalnya, gitu ya. Aku kasih kamu ini, aku beri kamu itu, gitu ya. Aku gombalin kamu, aku belai-belai mesra dirimu misalnya, gitu ya. Aku memuja-mujimu, gitu. Nah, jadi dia harap dengan perlakuan manisnya dia seperti ini,
Kamu bisa mengindahkan kekurangan-kekurangan dirinya. Kamu bisa menurunkan grade-nya kamu. Kamu bisa menghilangkan, mencoret syarat dan ketentuanmu. Dan akhirnya hanya mengikuti, menerima apa yang bisa dia kasihkan sama kamu. Gitu loh. Ya. Kalau untuk memang katakan gitu ya, ya ini tuh sedang, ayo kita senang-senang yuk, gitu. Ayo kita senang. Agaknya apa, naif-naif polos, kayak gitu dia ya, naif-naif polos ini. Tapi kamu ndak bisa lagi naif-naif polos. Kamu itu tuh mari lihat Pisces, mau tuh yang dewasa, yang benar, yang tepat, bukan hanya yang enak, yang nikmat, gitu loh. Di situ ya. Iya, ketika dia menyelingkuhin kamu, katakan contoh. Ya, contoh aja nih. Ketika dia menyelingkuhi kamu, memang betul dalam perselingkuhannya dia itu tuh dia nggak pernah kasar sama kamu, ya. Malah dia semakin baik sama kamu. Tapi kamu tahu ada perselingkuhan, gitu. Dan kamu tuh nggak ideal banget samamu, nggak bisa banget, nggak ada banget kamu berselingkuh diselingkuhi oleh kamu, gitu ya. Jadi di situ tuh kamu tetap tidak merasa nyaman dengan, walaupun dia baik, walaupun dia masih tetap pulang ke rumah, bobok di sampingmu, gitu ya. Walaupun dia ngasih ini dan itu dan sebagainya macam, gitu ya. Dia nggak pernah nolak mintanya kamu, misalnya kalau kamu tuh minta dibeliin tas, ya berapapun harganya dia kasih, gitu ya. Misalnya kamu tuh minta ditambahkan jajanmu, nah, dia mau kasih, gitu. Tapi nggak cukup, ternyata hal-hal itu tuh bagimu nggak cukup, ya. Walaupun dia katakan hormat sama orang tuamu, tapi dia tidak menghormati relationship, komitmen dengan dirimu. Nah, kamu tuh akhirnya tuh nggak bisa terima, gitu. Walaupun dia sayang sama putramu, putrimu, misalnya jika kamu janda atau duda, dia sayang, gitu ya. Setiap dia datang, dia bawain jajanan, katakan. Tapi ya oke, kamu menghargai dia baik sama anakmu, tapi dia kok kayak berlaku kurang tepat bagimu. Untuk anakmu dia sudah berlaku tepat, tapi untuk dirimu tidak. Nah ini tidak bisa kamu toleransi lagi. Makin kesininya ya, gitu. Ada gagasan-gagasan untuk dia tuh, kalau bisa ini orang pergi aja lah, kalau bisa ini orang tuh diusir aja lah, gitu ya. Atau gini, ketika menjalani, kalau bisa itu tuh kamu nggak mau lagi tersesuaikan dengan kondisi yang dia ciptakan. Nah, kayak gitu ya. Kamu ingin ada berkurang rasa cintamu, rasa sayangmu, rasa butuhmu kepada dia, gitu. Sementara kalau dia sendiri, dia berharap kalau kamu itu tuh justru menghilangkan hal-hal itu. Nah, gitu ya. Jadi kayak yang udahlah, terima aja apa adanya yang aku sudah berikan saat ini. Syukuri aja lah, aku tuh begini sama kamu, gitu ya. Toh kan aku tuh kan nggak ngelakuin satu hal yang bertentangan, gitu ya. Minimal bertentangan dengan aku kan nggak bikin, aku kan nggak bertingkah gila kayak psycho misalnya. Aku kan nggak bertindak hanya semata-mata untuk diriku sendiri, tetapi kan ada juga kamu, kebahagiaanmu yang aku berikan, yang aku pikirkan, gitu ya. Di situ jadi ada niatan yang bertolak belakang, gitu. Di saat pasanganmu lagi happy-happynya dengan kamu 1 hingga 7, wah sangat senang dia, gitu ya, sangat bergembira dia dalam hubungan dengan kamu, tetapi tidak seperti itu ternyata dirimu Pisces. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Virgo, berikut ada Capricorn, hadir Pisces, Scorpio, Cancer, ada Libra di situ. Itu aja. Oke, baik. Semoga yang Mari sampaikan mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.